Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Cahyani, NIM PO 7124319027 dari kelas D4 Kebidanan tingkat 2A. Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tanda-tanda bahaya pada ibu masa nifas yang bertujuan untuk agar ibu mengetahui bagaimana itu tanda-tanda bahaya pada masa nifas dan bagaimana cara penanganannya. Nah, di sini ada leaflet yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian yang akan kita gunakan pada saat penyuluhan nanti. Oke, langsung kita mulai saja penyuluhannya. Tanda bahaya pada masa nifas adalah suatu keadaan gawat darurat setelah proses persalinan yang membutuhkan penanganan secara khusus oleh tenaga kesehatan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan kerusakan jaringan tubuh, bahkan dapat menimbulkan kematian. Apa saja tanda-tanda bahaya pada masa nifas? Di sini ada 6 tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Yang pertama ada pendarahan setelah melahirkan. Keluarnya darah dari jalan lahir merupakan hal yang wajar, tetapi perlu kita waspadai jika darah tersebut melebihi 500 ml, baik dalam waktu kurang dari 24 jam atau 24 jam setelah melahirkan. Pendarahan pada postpartum ini bisa dicegah melalui dengan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin agar dokter dapat mempersiapkan jika ibu mengalami pendarahan setelah melahirkan. Contohnya, dokter dapat mempersiapkan golongan darah ibu jika golongan darah tersebut langka dicarinya. Dan juga jauhi juga faktor-faktor resiko pemicu, karena banyak faktor resiko pemicu pendarahan tersebut. Yang pertama ada obesitas, yang kedua anemia, yang ketiga kadar kolesterol yang tinggi, hingga preeklamsia. Tanda bahaya pada ibu masa nifas yang kedua adalah demam. Jika setelah persalinan suhu tubuh ibu melebihi 37,5 derajat Celcius, ini merupakan tanda bahaya masa nifas yang menunjukkan adanya infeksi setelah persalinan. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara penanganan jika terjadi demam tersebut. Yang pertama, ibu harus istirahat dan ibu harus dikompres dengan air hangat. Dan ibu perlu banyak minum. Jika terjadi shock, segera bawalah ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Tanda bahaya pada saat masa nifas yang ketiga adalah sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang tidak membaik bila diberi obat pereda sakit kepala merupakan tanda yang harus diwaspadai ibu pada saat masa nifas. Jika sakit kepala tersebut disertai dengan mual, pandangan kabur, dan gangguan visual, itu adalah kondisi di mana ibu telah mengalami prelaksamsia postpartum. Prelaksamsia merupakan kondisi langka yang terjadi ketika ibu memiliki tekanan darah tinggi dan kelebihan protein di dalam urin sesaat setelah melahirkan. Tanda bahaya yang keempat ada sulit bernafas dan nyeri dada. Jika ibu mengalami hal tersebut, ibu mengalami emboli paru atau terjadi sumbatan aliran darah di paru-paru. Nyeri dada selama atau setelah kehamilan dapat menjadi masalah yang serius yang dapat mengancam jiwa. Setiap nyeri dada selama kehamilan atau periode postpartum harus diperiksa secepat mungkin untuk mencegah agar tidak terjadi komplikasi. Penanganannya, ibu harus melakukan istirahat yang cukup, dan jika nyeri itu tidak hilang, itu harus diperiksakan di fasilitas kesehatan terdekat. Tanda bahaya yang kelima adalah payudara bengkak. Jika ibu tidak menyusui bayi pada saat ASI sudah keluar dari payudara, maka payudara tersebut bisa mengalami pembengkakan. Jadi ibu-ibu harus jika itu ASInya sudah keluar, ibu harus setelah menyusui anaknya agar tidak terjadi pembengkakan. Tanda bahaya pada masa nifas yang terakhir adalah sedih yang berkepanjangan. Jika ibu mengalami rasa sedih, gelisah, tidak percaya diri,
dan tidak mampu untuk mengurus bayi dan diri sendiri merupakan tanda jika ibu mengalami baby blues. Baby blues adalah suatu keadaan yang wajar pada saat setelah melahirkan yang terjadi karena perubahan hormon. Tetapi jika terus-menerus terjadi, ibu akan mengabaikan perhatian kepada bayi. Cara mengatasi baby blues adalah dari ibu sendiri. Yang pertama, jangan bebani diri sendiri. Jika ibu melakukan sesuatu, harus melakukan sesuai dengan kemampuannya. Jika merasa tidak mampu, ibu jangan sungkan untuk meminta bantuan pada orang-orang terdekat yang dapat ibu percayai. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Pastikan waktu ibu tercukupi. Manfaatkan waktu tidur bayi dengan waktu ibu untuk tidur. Yang ketiga adalah olahraga rutin dan makan makanan yang bergizi, karena itu dapat membantu untuk meningkatkan mood ibu dan menjauhi ibu dari bad mood atau perasaan yang buruk. Yang keempat ada berbagi cerita. Ibu dianjurkan untuk bersosialisasi atau berbagi cerita kepada ibu lainnya dan menyampaikan perasaan apa yang ibu rasakan selama bayi dilahirkan. Tetapi jika dirasa berat, ibu dapat menceritakannya kepada suami ibu sendiri. Sekian materi penyuluhan kita pada hari ini. Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanya. A few moments later. Oke, jika tak ada yang ditanyakan, saya akhiri saja penyuluhan kita kali ini. Saya harap ibu dapat mengetahui tentang tanda-tanda bahaya pada masa nifas dan penanganannya. Dan mungkin sampai sini saja penyuluhan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.